Nah, materi kita hari ini tentang ADC. ADC ini sesuatu yang sangat dibutuhkan ya di microcontroller. Apa itu ADC? Kita semuanya pasti tahu ya, yaitu analog to digital converter. Yaitu sebuah sebuah alat, sebuah device yang mengkonversi physical word untuk dibawa ke digital word. Ya, physical word adalah kita bisa lakukan sensing terhadap parameter-parameter fisik ya, seperti suhu, kelembapan, kemudian ketinggian terhadap permukaan laut dan sebagainya, yang semuanya physical word itu disensing menggunakan sensor, dan dari sensor itu yang umumnya adalah bentuknya analog dibawa ke digital menggunakan ADC gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat ya. Oke. Nah, seperti apa sih? Nah, ini adalah tipikal ADC yang umum yang ada di kita gitu ya. Yaitu di sini adalah ADC-nya adalah ADC 0804. Ya, sengaja saya bawa ke sini dulu supaya tahu gambaran dari ADC itu seperti apa gitu ya. Nah, ini saya kecilkan dikit gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ini ADC-nya adalah ADC 8 bit ya. Nah, ini ADC-nya adalah ADC 8 bit. Kemudian di ADC 8 bit itu banyak yang join. ADC 8 bit itu 8 bitnya dari mana? Biasanya mengacu ke ini, ke database-nya ini. Kalau database-nya ini adalah 8 bit, biasanya kita namakan ADC-nya adalah ADC 8 bit. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ADC ini selain dia punya jalur data seperti ini ya. Nah, dia punya juga namanya itu control bus ya. Ini adalah data bus, dia adalah control bus. Control busnya apa? Control busnya kalau kita lihat itu adalah ini interrupt ya. Kemudian adalah chip select di sini, chip select, kemudian read, kemudian write. Itu adalah jalur control bus. Kemudian ada jalur yang lainnya ya, yaitu jalur power. Yang apa jalur power itu kita bisa lihat di sini analognya, dan kemudian ada referensinya gitu. Ini adalah referensinya ya sini. Kemudian di situ ada yang lainnya adalah clocknya di sini, ini jalur clocknya gitu ya. Sehingga ADC itu komponen pentingnya adalah satu address bus, yang kedua adalah data bus. Address busnya nggak ada di sini ya. Yang pertama adalah data bus, yang kedua adalah control bus, kemudian yang ketiga adalah power, kemudian berikutnya adalah clock, dan berikutnya adalah referensi ya. Nah, ADC itu sebenarnya ada macam-macam ya tipenya. Ada yang flash ya, kemudian ada yang semi flash gitu, ada yang tipenya adalah tipe SAR. Kebanyakan ADC yang ada di microcontroller itu adalah ADC-nya adalah tipe SAR gitu ya. Nah, tipe SAR ini tidak secepat tipe flash ya. Tipe flash itu ADC-nya itu dibuat dari komparator gitu ya. Sebenarnya ADC tipe SAR itu berbeda, dia dari register gitu ya, dan beberapa komponen DAC gitu. Nah, sehingga dia butuh namanya itu proses gitu ya. Jadi tidak langsung datanya itu ada ya. Nah, namanya prosesnya adalah proses konversi. Nah, proses konversi itu ada semacam protokolnya gitu ya. Protokolnya apa? Kalau kita lihat itu adalah di sini ada control bus ya. Jadi ADC-nya ini harus di start dulu ya. Di startnya pakai apa? Ini nomor 1, ini adalah nomor 1 ya. Ini adalah write gitu ya. Jadi ADC-nya di start dulu. Itu microcontroller itu mengatakan ke ADC, ADC kamu mulai bekerja dong. Nah, itu diawali dengan memberikan sinyal write ya. Jadi microcontroller memberikan write di sini, logiknya adalah logic low. Begitu logic low diberikan oleh microcontroller, maka yang berikutnya adalah ADC ini tentunya akan mulai bekerja ya.
Nah, kira-kira begitu. Tapi sebelumnya ADC harus diaktifkan. Sebelum bekerja, ADC-nya harus diaktifkan. Kalau tidak apa? Data yang ada di sini, ya ini akan menjadi ngambang, gitu ya. Kalau ngambang berarti tidak bisa diakses gitu. Jadi ADC-nya harus diaktifkan. Cara aktifkannya bagaimana? Cara aktifkannya adalah chip select ini harus diberi logiknya adalah diberi logic low. Begitu chip select ini diberi logic low, maka ADC-nya ini akan aktif. Begitu ADC-nya ini akan aktif, maka ADC-nya itu bisa mulai bekerja tadi dengan cara adalah WR-nya ini diberi logic low oleh microcontroller. Kira-kira begitu. Jadi microcontroller tadi memberikan sinyal low ya. ADC kamu bekerja dong. Maka ADC mulai bekerja. Nah, itu kecepatannya tergantung dari ADC-nya ya. Kecepatan dia memproses data. Istilahnya adalah proses konversi ya. Nah, begitu proses konversi selesai gitu, maka ADC itu memberitahu microcontroller bahwa dia sudah selesai prosesnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang di sini ini arah keluar ya. Mana itu? Dengan cara ini interrupt-nya yang di sini, interrupt-nya berlogic low. Ketika interrupt-nya berlogic low, maka ADC mengatakan ke microcontroller seperti ini nih. Microcontroller, ini saya sudah selesai konversi. Kamu boleh ambil data saya. Nah, sekarang cara ngambil datanya bagaimana? Cara ngambil datanya itu adalah di sini ada read ya. Sinyal read. Sinyal read ini. Nah, sinyal read ini begitu dia diberi logic low gitu ya. Sinyal read-nya itu, maka di sini data itu bisa diambil, bisa dibaca, kemudian ditaruh di microcontroller. Ya, ditaruh di microcontroller. Kira-kira gitu ya. Jadi ingat, pertama chip select-nya itu diberi logic low, oke. Kemudian ADC-nya di start dengan cara WR-nya itu diberi logic low. Kemudian microcontroller menunggu sampai interrupt-nya yang ada di ADC ini berlogic low yang mengatakan bahwa proses konversi dari ADC sudah selesai. Nah, ketika proses konversi sudah selesai, maka kemudian datanya boleh diambil oleh microcontroller dengan cara read-nya ini diberi logiknya adalah logic low. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu proses konversi ya. Kemudian tadi ada beberapa ya. Kecepatan proses konversi itu ditentukan oleh clock di sini ya. Kemudian VRF ini bertindak sebagai referensi dari ADC-nya gitu ya. Biasanya full scale-nya ditentukan oleh VRF. Maksudnya apa? Kalau VRF-nya ini kita kasih 2,5, maka maksimal ADC itu mensensing data adalah dari 0 sampai 2,5. Kalau VRF-nya ini kita kasih 5 volt, maka ADC-nya ini mensensing 0 sampai 5 volt, dan kemudian 0 itu akan di sini akan jadi 0, kemudian kalau 5 volt dia jadi 255. Tetapi kalau misalkan kita sensingnya adalah 2,5 ya, maka kalau dia 0 keluaran dari ADC-nya ya, itu adalah 0 volt. Nah, kalau 2,5 keluaran dari ADC-nya adalah 255 ya. Karena ADC-nya adalah 2 bit. Sehingga ini adalah full scale-nya ditentukan oleh apa itu? Oleh VRF-nya. Oke. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kebanyakan ADC yang ada di microcontroller itu adalah ADC-nya adalah tipenya adalah tipe SAR. Tipe SAR itu ternyata kalau kita lihat itu komponennya itu ada 3 ya. Nah, ada 4 ya di sini ya. Yang pertama adalah ini kalau kita lihat ini adalah komparator. Ini yang pertama ini adalah komparator. Kemudian register SAR yang saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah DAC. Kemudian ini adalah
apa itu shift register ya, sehingga datanya itu masih tetap ada di situ. Ini adalah 4 komponen penting penyusun dari ADC, tipenya adalah tipe SAR. Dimana kalau kita lihat kecepatan konversi dari ADC ini ditentukan oleh clock yang ada di sini ya, register SAR-nya itu ya. Ketika dia cepat, maka proses konversi bisa dilakukan secara cepat. Oke. Nah, sekarang proses konversi itu seperti apa ya? Kira-kira begitu. Nah, proses konversi itu dimulai dari unknown word gini ya. Ini unknown word ini yang disensing di V-in gitu ya. Unknown word itu berarti tegangan yang kita nggak tahu itu berapa gitu ya. Nah, tegangan itu supaya tahu berapa itu dikomparasi dengan SAR gitu ya. Nah, yang cukup unik adalah tipe SAR ini adalah kalau kita misalkan main tebak-tebakan gitu ya, sebuah angka dari 0 sampai 5 volt yang dibagi dari 0 sampai 255 gitu ya, maka mungkin tebakan kita itu bisa, kalau misalkan angkanya itu ternyata adalah, katakan saja itu adalah 255 gitu ya, maka tebakan kita itu sebesar 255 kali gitu ya. Jadi clocknya itu butuh 255 clock. Kalau kita menggunakan model binary gitu ya. Tapi tipe SAR ini nggak begitu. Tebakannya itu adalah sebanyak 8 clock. Itu yang cukup menarik ya. Misalkan kita punya sebuah angka gitu ya. Katakan saja itu dari 0 sampai 255 gitu ya. Maka tipe SAR itu adalah, pertama adalah dia tebakannya adalah apakah ini 128 gitu ya misalkan. Apakah angkanya itu antara 0 sampai 128, apakah 128 sampai 255. Kalau ternyata angkanya itu 128 sampai 255, maka kemudian di separuh lagi gitu ya. Apakah di daerah A gitu ya, apakah di daerah B. Nah, begitu misalkan daerahnya adalah A, maka B-nya ini nggak jadi gitu ya. Kemudian A ini diseparuhkan lagi gitu ya. Ya, kemudian apakah di daerahnya C, apakah daerahnya D. Misalkan D nggak jadi, maka ini diparuh lagi gitu ya. Sehingga kalau misalkan ADC-nya itu pakai 8 bit, itu tebakannya itu sekitar 8 kali gitu ya, sehingga sudah ketemu. Itulah filosofi dasar dari ADC tipe SAR ya, kira-kira begitu. Dan di AVR itu adalah ADC-nya adalah ADC tipe SAR. Oke. Nah, sekarang mungkin kita bisa lihat ini sebenarnya gambarnya sama ya, yaitu komponen penyusunnya adalah komparator, tipe SAR, kemudian DAC, kemudian shift register. Nah, kemudian kalau kita lihat ini sebenarnya juga sama ya, yaitu adalah komparator, kemudian di sini ada DAC, kemudian di sini ada komponen dari DAC itu, ya, ini berasal dari tipe SAR ya, ini clocknya di sini. Coba kita lihat lagi ya, komparator, ini inputnya dari DAC, DAC inputnya dari SAR. Komparator inputnya dari DAC, DAC inputnya dari SAR, gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian itu di feedbackkan lagi di sini ya. Oke, kemudian ini adalah digitalnya adalah digital output. Oke, sama ya prinsipnya. Nah, oke, ini juga model yang lainnya ya, mungkin kita bisa lihat di sini, ini start konversi, ini kemudian SAR-nya, kemudian di sini ada end of conversion, ini tambah lengkap saja gitu ya. Tapi prinsipnya sebenarnya sama, yaitu data dari V-in itu dibandingkan oleh komparator dengan data dari DAC gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini juga sama. Ini kalau kita lihat data dari V-in dibandingkan oleh DAC yang inputnya berasal dari tipe SAR. Oke, ini mungkin lebih jelas ya.
data dari VIN dibandingkan oleh komparator dengan DAC yang inputnya dari SAR. Nah, tapi kini kita bisa lihat ya, proses itu dimulai ketika SAR-nya ini itu clock-nya itu aktif gitu ya. Begitu clock-nya aktif, maka ADC ini akan mulai bekerja gitu ya. Kemudian ADC mulai bekerja, dia membandingkan antara VIN dengan VREF gitu ya. Yang perbandingannya itu bisa kita lihat tadi ya. Kalau kita mau membandingkan dari 0 sampai 5, maka yang dibandingkan adalah apakah daerah A, apakah daerah B. Misalkan ini 2,5 gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah begitu perbandingannya yang A itu salah, maka akhirnya yang dibandingkan adalah yang B. Ini dibuat separuh tuh ya, sama seperti tadi. Apakah X, apakah Y? Kalau X-nya salah, berarti selanjutnya yang dibandingkan yang Y. Kemudian U apa V dan seterusnya ya, sehingga kita dapat lebih cepat ya dengan menggunakan tipenya adalah tipe SAR. Kira-kira begitu. Nah, kalau sudah selesai, maka di sini akan ada akan aktif ya EOC-nya, menandakan bahwa proses konversi ini telah selesai. Kira-kira gitu ya. Kemudian dari DAC ini itu full scale-nya itu ditentukan oleh VREF gitu ya. Jadi kalau VREF-nya tadi saya kasih 5 volt, maka besaran yang bisa disensing itu dari 0 sampai 5 volt. Ini kalau didigitalkan ini menjadi 0 sampai 255. Tapi kalau VREF-nya ini kita kasih 2,5 seperti tadi, maka nilainya itu adalah 0 sampai 2,5. Yang 0 itu tetap 0 di digitalnya, 2,5 menjadi 255 gitu ya. Artinya apa? Kalau kita punya input itu antara 0 sampai 2,5, ya VREF-nya jangan dikasih 5. Kenapa? Karena ada bagian tertentu yang nggak dipakai nih. Kalau kita misalkan input kita tuh ADC-nya 0 sampai 2,5 gitu ya. Berarti gunakan saja full scale sehingga 0 sampai 255 itu terwakili semuanya, sehingga ketelitiannya menjadi lebih tinggi. Dengan cara apa? Kita mainkan VREF-nya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian ini tadi ya proses konversinya, saya bisa lihat di sini ya. Jadi ini bisa dimulai dari, kalau kita lihat tuh, misalkan ada besaran yang ingin kita bandingkan, ya, yaitu katakan saja itu 0 sampai 5 tadi. Apakah dia lebih dari 2,5 atau kurang dari 2,5? Ya, kira-kira gitu ya. Ini apakah daerah A, apakah daerah B gitu ya. Kalau ternyata dia adalah 2,5, maka di sini ditulis 1. Dan kemudian proses konversi berikutnya adalah zona ini antara 2,5 dan 5, ya, ini 2,5 dan 5, ini dibagi 2, yaitu apakah daerah, katakan saja ini U, apakah dia daerahnya adalah daerahnya V gitu ya. Nah, Anda bisa lihat nih, 2,5 ditambah 2,5 dibagi 2. Jadi 2,5 tambah 2,5 bagi 2. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, hasilnya dia berada di mana? Kalau dia berada di ini, kalau lihat, apakah di sini enggak sih? Apakah di daerah V? Kalau enggak, berarti dia di daerah yang sini kan? Nah, kira-kira begitu ya. Sehingga yang di sini dicoret. Berarti tinggal yang di sini dibagi 2 lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga nanti proses konversi akan seperti ini ya. Oke, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita ini sama ya, ini proses konversi ya. Proses konversi tadi adalah membandingkan komparator dengan DAC ya. DAC inputnya dari SAR. SAR sesungguhnya adalah tipe counter yang menghasilkan
counternya hitungannya adalah tipe SAR, kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat sih ini adalah inputnya adalah input clock. Start data dimulai dengan jarak ya. Kalau clocknya ini hanya akan masuk ke sini ya, clocknya ketika datanya di start tuh. Nah, dengan cara apa? Kalau kita lihat di sini, kalau di start berarti ini harus diberi logic 0. Begitu di sini diberi logic 0, maka ini akan jadi 1, maka mengizinkan clock ini masuk ke counter. Itulah saatnya proses konversi dimulai gitu ya. Nah, begitu masuk ke counter, masuk ke DAC, kemudian dibandingkan seperti tadi ya, apakah dia lebih dari setengah, 2,5 atau kurang dari 2,5. Ya kalau lebih dari 2,5 diberi logic 1, kalau kurang berarti diberi logic 0, kemudian setengah yang lainnya diambil, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita ingin bahas yang cukup penting, itu tadi introduction-nya. Yang cukup penting adalah bagaimana sih sesungguhnya ADC yang ada di AVR. Nah, ADC yang di AVR itu sesungguhnya sama ya tipenya. Tipenya adalah tipe SAR gitu ya. Nah, tipe SAR itu kalau kita lihat dia perlu proses konversi gitu ya. Nah, kemudian tadi pertama ada clock ya. Kemudian ada proses konversi itu dimulai dari start gitu ya. Kemudian kalau Anda masih ingat yang awal-awal ADC itu, begitu start maka ADC akan mulai bekerja. Begitu selesai bekerjanya, maka sinyal interrupt dari ADC itu aktif dan kemudian itu diteruskan ke microcontroller. Kemudian ketika dapat interrupt, maka microcontroller tahu bahwa proses konversi selesai. Dan ketika proses konversi selesai, microcontroller dapat mengambil data dengan cara read-nya itu diberi logic low. Nah, kira-kira begitu ya proses konversi tipe SAR umumnya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang sesungguhnya ada di arsitektur ADC dari AVR gitu ya. Nah, coba Anda perhatikan tadi kan ada kata-kata VRF ya yang sebelumnya ya. Nah, VRF tadi adalah menyatakan full scale-nya itu berapa gitu ya. Nah, yang di AVR VRF-nya itu adalah fleksibel ya. Kalau kita lihat yang awal-awal di sini, mana tadi ya? Nah ini VRF-nya kan udah dari sini kan VRF-nya ya. Nah, kalau yang ada di AVR VRF-nya itu macam-macam ya pilihannya ya. Pertama apa VRF-nya itu? Pertama dia bisa dari, kalau kita lihat ini, bisa dari analog VCC itu. Di sini ya, bisa dari analog VCC. Nah, kalau misalkan microcontroller itu diberi logic 5 volt, maka VCC-nya ini berarti 5 volt. Kalau microcontrollernya itu 3,3, maka VRF-nya akan menjadi 3,3 tergantung apa? Tergantung VCC-nya dari power dari dari AVR gitu ya. Dan biasanya analog VCC ini memang dihubungkan dengan power secara langsung, tapi dia punya kelemahannya. Kelemahannya apa? Kalau powernya itu turun, maka proses konversinya menjadi tidak akurat. Kenapa? Karena VRF-nya itu nggak akurat ya. Apalagi kalau misalkan berfluktuasi. Nah, itu yang mungkin harus dihindari. Nah, yang lainnya adalah kita bisa menggunakan internal reference. Internal reference di sini kita bisa pilih nih, yaitu 1,1 atau 2,56 ya. Bisa 2,56. Nah, yang ada di sini ini adalah VRF yang stabil ya. Ketika terjadi fluktuasi tegangan dari power, ini masih cukup stabil ya. Tapi pilihnya adalah cuma 1,1 atau 2,56 gitu ya. Sehingga dia kalau 2,56 berarti dia hanya bisa mensensing dari besaran 0 sampai 2,56. 0-nya jadi 0. Kalau ini adalah 8 bit berarti ini adalah 255. Itu kalau kita gunakan internal reference stabil
tapi dibatasi. Dibatasinya adalah kita hanya bisa memilih 1,1 atau 2,56. Yang lainnya kita bisa gunakan ini aref tuh. Nah, kira-kira begitu ya. Aref itu adalah referensi luar gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan ada tugas akhir atau apa, mungkin akan lebih baik kita gunakan aref ya. Kecuali memang full scale Anda adalah 2,56 ya, maka gunakan saja internal reference. Tapi kalau misalkan full scale-nya itu 5 volt tapi pengen stabil, gunakan saja si RF ini ya. Oke ya. Nah, itu kira-kira tentang yang pertama adalah tentang apa itu? VRF. Jadi VRF-nya kalau di AVR itu ada 3 ya. Yang pertama adalah AVCC, yang kedua itu adalah RF, kemudian yang ketiga adalah internal reference. Oke, kira-kira gitu. Kemudian yang berikutnya apa? Kita coba lihat ya, yang kira-kira mirip ya. Oke. Yang berikutnya itu ini ada multiplexer, bla bla bla. Oke. Kita bisa lihat yang begini ya. Anda lihat ini proses konversi yang hampir mirip ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu di sini ya. Ya, itu apa ini? Nah, dari sini nih. ADC-nya, ini ADC-nya kalau kita lihat, ini ADC-nya kan cuma satu ya. Hanya satu ADC. Satu buah ya. Tapi di AVR itu kalau kita lihat ADC-nya, kalau kita lihat Arduino itu ya, itu ADC-nya itu kalau tidak salah dia itu adalah 16 bit ya. Ya, kalau nggak salah dia adalah 16 kita nanti coba dicek lagi deh ADC-nya berapa itu ya. Channelnya cukup banyak, coba kita lihat channelnya ada nggak ya di sini ya. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya ADC-nya. Oke. Di sini ya. Ini ADC-nya ya. Ya benar ya. Dia 16 channel ya. 16 channel ADC-nya itu dari channel 0 ya di sini ya. Dari channel 0 sampai channelnya adalah channel 15. Nah, channel itu seolah-olah itu ADC-nya itu adalah 16 ya, tapi ternyata tidak ya. ADC-nya itu ternyata hanya satu gitu ya. ADC-nya yang mana? ADC-nya adalah tadi kalau kita lihat ya, adalah pertama adalah kalau kita lihat komparator di sini dibandingkan oleh DAC gitu ya. Ya. Inputnya mana itu? Dari sini. Jadi input dari ADC ini input ADC di sini ya. Ini kan di multiplex itu ya. Di multiplex itu berarti dipilih tuh. Dipilihnya apa? Ini ada ADC gitu ya. Ini kayak rotary gitu ya. Ini multiplexernya. Ini channelnya adalah channel 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai berapa tadi? Sampai 15 ya. Berarti ini sampai 15. Nah, ini ada selektornya yang ada di sini nih. Ini selektornya. Dia yang memilih gitu ya. Begitu dipilih gitu, maka kemudian kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini ini ada gain amplifier, berarti dia dikuatkan gitu ya. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke sini ya. Ini masuk ke sini. Nah, ini adalah input dari ADC. Input 1. Kemudian kalau tadi kita lihat input ADC itu, input dari physical world itu dibandingkan dengan komparator, dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan DAC. Ini ya, dibandingkan oleh DAC. Nah, sumber input dari DAC kalau masih ingat gitu ya, itu adalah pertama ada VRF di sini, yang kedua di sini. Ya. Ini apa itu? Kalau kita lihat di sini, ini adalah registernya adalah register SAR nih. Conversion logic itu adalah sebenarnya sesungguhnya adalah register SAR ya. Kira-kira begitu. Nah, masih ingat yang tadi? Yang tadi adalah input komparator ya. Itu ADC. Jadi physical world itu dibandingkan oleh komparator dengan DAC. Yang DAC itu inputnya adalah registernya adalah register SAR ya, benar kan? Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di sini. Jadi input
physical word itu dibandingkan dengan DAC, yang DAC itu inputnya berasal dari counter. Counter itu adalah tipenya adalah tipe SAR. Ini akan juga sama kan yang di sini, ya, yaitu inputnya adalah Vin, ini dibandingkan dengan DAC, yang DAC itu inputnya adalah tipe SAR. Di DAC tadi juga full scale-nya ditentukan oleh VREF, ya, kira-kira begitu. Nah, di SAR-nya ini ada clock sama EOC gitu ya. Kemudian ada stat konversi juga ya. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi di sini. Ya. Input physical word itu dibandingkan dengan DAC, dan DAC itu inputnya berasal dari SAR. SAR-nya itu dari conversion logic. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ini diulangi itu ya, sampai kemudian ADC-nya itu sudah selesai proses konversi. Kira-kira gitu. Kalau sudah proses konversi, maka datanya itu dikirimkan ke register ini. Ya. Registernya namanya adalah ADCH yang menyimpan high-nya, kemudian ADCL yang menyimpan low-nya ya. Kira-kira gitu. Sehingga di sini ADC-nya itu kalau kita lihat itu ADC 90. Berarti ADC-nya itu dia adalah 10 bit. Tapi dengan teknik tertentu ADC-nya itu bisa kita atur bitnya tidak 10 bit, kita bisa atur ADC-nya adalah ADC 8 bit ya. Kira-kira gitu ya. Dengan cara apa? Nanti kita bahas ya. Oke, kemudian itu kita baru membicarakan tentang satu VRF, yang kedua tentang multiplex gitu ya, dan yang ketiga tentang proses konversi. Oke, kira-kira gitu ya. Kemudian yang lainnya tadi tempat kita singgung ya, bagian MUX ini ya, kita singgung. Nah, MUX ini sesungguhnya itu diatur gitu ya, diatur, disetting lewat sebuah register. Registernya yang mana? Namanya adalah ADMUX gitu ya. Ini ya. Ini registernya adalah ADMUX. Yang mengatur ADC mana yang mau dilakukan akuisisi ya. Ya, di channel mana ya? ADC-nya cuma satu ya. Di channel mana yang mau dilakukan akuisisi? Apakah di channel berapa tadi? Di channel 0, apakah channel 1, apakah channel 2, atau channel 15. Nah, itu diatur di register namanya ADMUX ya. Jadi ingat-ingat kalau ada ADMUX berarti dia adalah pengatur dari channel ya. Channel ADC gitu ya. Mau dikonversi yang mana. Oke. Kemudian yang lainnya kalau masih ingat tadi ya, proses konversi itu diawali dengan cara chip select-nya dari ADC itu diaktifkan. Nah, yang di akhir ini proses konversi itu diawali dari ADEN-nya ini itu diaktifkan. Ya, ini yang pertama, ini ADEN-nya itu diaktifkan. Begitu ADEN aktif, yang berikutnya adalah kalau tadi ya, itu pertama apa tadi? Itu kalau ADC 0804 ya, itu chip select-nya diaktifkan. Yang kedua adalah ADC-nya di start dengan cara WR, kemudian ditunggu sampai interrupt-nya selesai, kemudian datanya dibaca dengan cara read-nya diberi logic low, kira-kira begitu. Nah, ADN ini itu mirip-mirip tugasnya itu kayak mirip-mirip chip select ya. Ini mirip-mirip gitu ya. Kemudian setelah itu ini ada ADSC nih. ADSC kalau kita lihat SC, start conversion gitu ya. Itu mirip-mirip WR tadi ya, kalau di ADC 0804 itu mirip-mirip itu ya. ADSC. Kemudian ketika proses konversi selesai gitu ya, itu ada sebuah bit gitu ya, yang kira-kira itu digunakan untuk menyatakan bahwa proses konversinya selesai gitu ya. Bit yang mana itu?
Nah, coba kita cari dulu ya bit yang mana. Saya juga nggak hafal-hafal banget nih. Kelihatannya bitnya adalah ADIF tuh, ya. Ini ADIF. Jadi ini nanti kita cek lagi ya. Ini bitnya itu adalah ADIF. Begitu ADIF selesai, maka begitu ADIF-nya itu aktif, itu berarti menyatakan bahwa proses konversi selesai, gitu ya. Ketika proses konversi selesai, maka datanya bisa dibaca, gitu. Kira-kira gitu. Kemudian yang berikutnya ADIE, itu apa itu? ADIE itu berarti kalau kita lihat analog digital IE, interrupt enable, gitu ya. Artinya apa? Kalau kita nggak mau prosesnya adalah proses pooling, kita nggak mau microcontroller itu menunggu terus, gitu ya, maka kita bisa gunakan modelnya adalah model interrupt. Caranya gimana? Caranya adalah ADIE-nya yang bagian ini itu diaktifkan. Begitu diaktifkan di sisi sini, maka ketika ADIF-nya aktif, ADIE-nya juga aktif, maka dia bisa mengintercept atau menginterrupt CPU gitu ya, sehingga proses di CPU itu tidak harus ngurusi ADC gitu ya. Dia hanya ngurusi ADC kalau ADC-nya itu sudah selesai, sehingga lebih light lah, kalau lebih ringan lah kerjanya dari microcontroller. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang lainnya, yang paling penting apalagi ya, mungkin ini ya, ini prescaler ya. Prescaler itu yang kira-kira itu menentukan kecepatan dari ADC ini. Ini menentukan apa itu? Speednya. Speed ADC. Nah, tapi speed ini itu tidak lantas harus cepat sekali ya, karena ada batasan yang ditentukan berdasarkan data book ya, sehingga kita nggak bisa mengerjakan ADC dengan kecepatan paling tinggi, itu nggak bisa ya. Sehingga harus kita ikuti kaidah-kaidah yang ada di datasheetnya. Oke, kira-kira gitu ya. Nah sekarang gain ini tadi apa nih fungsinya? Kira-kira fungsinya apa nih gainnya? Kira-kira nih. Nah kalau kita lihat namanya adalah gain gitu ya, maka dia fungsinya adalah dia memperbesar sinyal input tuh di sini. Sehingga kalau misalkan input yang ada di sini itu kecil, ya, ini kita bisa atur sehingga input itu, karena dia adalah amplifier, kita bisa kuatkan tegangannya gitu ya, sehingga prosesnya itu menjadi lebih mendekati full scale gitu ya, kira-kira begitu. Maksudnya apa? Kalau misalkan full scale-nya adalah 2,5 gitu ya, 2,5 volt. Kemudian input itu hanya 0 sampai 1 volt gitu ya. Maka kita bisa angkat itu menjadi 0 sampai 2,5 volt dengan cara kita pakai gain amplifier gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya proses konversi itu gitu ya. Oke, ini ada source datanya ya, ada source datanya. Kemudian di sini kalau kita lihat proses konversi itu dimulai ketika ADSC-nya ini aktif tuh. Nah, kalau di sini aktif, maka proses konversi bisa diteruskan gitu ya. Kemudian di sini ada startnya gitu ya, ada startnya dia menuju prescaler gitu. Kemudian dia ada proses konversi logiknya. Kira-kira begitu. Coba mungkin kita lihat pendekatan yang lainnya ya. Oke. Nah, nanti kita cek lagi deh. Nah, kemudian prescalernya tadi, fungsinya apa tadi? Sama seperti prescaler yang ada di timer ya. Prescaler yang ada di sini, ya ini kecepatannya ini, clock source-nya ini, kecepatannya ditentukan adalah dengan cara kita milih ya, yaitu clock per 2, clock per 4, clock per 8, sampai clock 128. Dipilih dari mana? Dari register namanya adalah ADP S0. Kira-kira itu. Sementara clock yang ada di sini, ini clocknya itu dari kristal gitu ya. Clocknya dari kristal.
Oke, kemudian ADC-nya hanya akan bekerja ketika apa? Ketika satu ADC-nya itu di-enablekan. Ini ADC-nya di-enablekan. Dan ternyata enablekannya itu dengan cara ADE-nya itu diberi logic berapa ini? 1 ya. Kemudian setelah itu ADC-nya kita start. Maka begitu start dan ADC-nya enable, maka clock source yang ada di sini itu mulai akan aktif dan ADC siap untuk melakukan proses konversi. Oke, sehingga prescaler ini penting gitu ya. Kemudian yang lainnya ini yang mungkin nanti kita lihat sama-sama ya. Maksudnya apa gitu ya. Tapi kita bisa lihat di awal gini ya. Bahwa tipe SAR ini input clocknya itu, ini saya copy paste dari datasheetnya. Ini antara 50 sampai 200. Ya, sehingga proses konversi itu jangan lebih dari 200 ya. Jangan lebih juga dari 50 kilo gitu ya. Sehingga adalah di sini adalah 50 kHz sampai 200 kHz. Sehingga ini kita mainkan, yang ada di sini kita mainkan adalah supaya proses konversinya adalah 50 sampai 200 kHz. Oke, kira-kira gitu. Yang berikutnya kita bisa lihat di sini, normal konversi ternyata tipe SAR yang ada di microcontroller AVR itu, proses konversi itu diperlukan clock sebesar berapa nih? 13 clock. Bukan 8 clock ya, 13 clock proses konversinya adalah selesai gitu ya. Ini proses konversi apa ini? First conversion. Ya, kemudian 25 clock itu ketika menginisialisasi analog circuit ya. Sehingga berikutnya kita anggap kalau sudah inisialisasi analog circuit sudah selesai, maka continue proses konversinya continuous terus gitu, maka kita bisa beranggapan bahwa rata-rata adalah 13 clock. Ini informasi ini cukup penting ya. Yang pertama ada informasi bahwa clock dari ADC itu nggak bisa cepat-cepat ya, yaitu 50 sampai 200. Yang berikutnya adalah ADC itu proses konversi itu memerlukan 13 clock. Oke, kira-kira begitu. Nah, sehingga dari informasi itu ya, ini kita bisa lihat ya yang di sisi sini ya. Anggap kita punya kristalnya adalah 12,8 nih. Oke. Kemudian kita memilih prescalernya adalah 64 gitu ya. Maka kalau kita lihat gitu ya, clock konversinya berapa gitu ya. Nah, ini sama lihat nih proses konversinya, coba bisa dibagi ya di sini ya. Kalau 12,8 dibagi 64 itu dapatnya berapa gitu ya. Nah, silakan semuanya dicoba ya. 12,8 gitu, kita mencoba. Ya, coba dulu semuanya. 12,8 dibagi 64. Nah, ketemunya ternyata memang benar ya. Ketemunya adalah 200 kilo gitu ya. Nah, sehingga clock frekuensi itu dari mana nih? Dari clock frekuensi itu dari ini dari mana nih? Ini dari kristal dibagi prescaler. Nah, ini proses konversi. ADC clock frekuensi itu. Ya, dari kristal dibagi prescaler. Nah, kemudian waktu konversi itu berapa lama? Nah, ini yang cukup penting ya. Tadi kalau kita ingat yang tadi ya, proses konversi kan 13 clock tuh ya. Nah, sehingga kita bisa lihat tuh kalau 13 clock. Yaitu 65 mikrosecond gitu. Ya. 65 mikrosecondnya dari mana tuh? Ya, itu dihitung ya. ADC konversinya. Gitu. Karena dia butuhnya adalah berapa tadi? 13 clock. Tuh.
kira-kira gitu ya. Coba misalkan sampean coba bagi ya, 1/200 kHz itu kemudian dikali berapa tadi? Dikali 13 gitu ya. Ketemunya berapa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu maksimal sampling rate itu adalah 1/65 mikrosecond. Sehingga maksimal sampling rate ya itu adalah dengan apa itu? ADC conversion time. Nah, sulit ini ya. Nah, tapi sepernya ini ya. Itu sehingga didapat maksimalnya adalah sekitar 15 kilo ya. Kalau kita menggunakan kristalnya adalah 12,8 MHz. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Suara saya masih jelas ya? Halo? Oh ya, oke ya. Oke, silakan ditamati dulu yang PPT-nya ini gitu ya. Kemudian silakan kalau ada yang bertanya ya. Ya, oke. Misalkan yang tadi ini ya, ADC conversion time tadi dari mana? Ini dari mana tadi ini? Yang di sini. Ini dari sini nih. Ini dari ADC clock frekuensinya kan 200 kHz ya. Jadi kalau konversi berarti kan dibagi itu ya. Jadi T-nya adalah 1/ADC clock frekuensi. Berarti sama dengan 1/200 kHz. Yang di sini itu berarti 1/200 kHz diapakan? Dikali 13. Ya, itu hasilnya adalah 65 mikrosecond. Oke ya. Lanjut ya kalau gitu. Sambil diingat-ingat ya. Kemudian ini lagi nih, contoh soal nih ya. Ini ada contoh soal nih. Nah, ini bisa jadi tugas ya. Ya, dengan ADC clock frekuensi antara 50 sampai 200. Ini dari mana tuh? Dari datasheet ya. Tentukan nilai ADC clock frekuensi real, ADC conversion time, dan maksimal sampling rate dengan menggunakan salah satu prescaler yang tersedia. Prescaler yang tersedia adalah berapa tadi? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Dari mana tuh? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Kalau kita masih ingat ini ya. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, soal ini adalah ini kita coba lihat. Tentukan nilai ADC clock frekuensi real, ADC conversion time, dan maksimal sampling rate. Nah, kira-kira gitu. Itu soalnya seperti itu. Yang kita jadikan acuan adalah waktu konversi tadi berapa? Butuhnya berapa tuh? 13 clock. Ini yang jadi acuan kita ya. Itu waktu konversi. Kemudian di datasheet tadi adalah proses frekuensi ADC tadi itu antara 50 kHz sampai 200 kHz. Nah, ini yang jadi acuan kita ya. Ini soal yang pertama. Nah, sekarang kita coba lihat tuh ya. Ini coba kita lihat sama-sama ya. Ini soal yang lain nih. Ini contoh soal, ini soal yang lain.
yaitu tentang sampling tadi ya. Nah, ini mungkin yang cukup penting yang kita bahas hari ini ya. Apa itu? Kita katakan saja punya kristalnya adalah 8 MHz. Nah, ADC clock frekuensi dari datasheet itu kan 50 sampai 200 ya. Sehingga kalau kita pingin ADC-nya cepat gitu ya, tapi nggak bisa cepat sekali kan. Berarti kita lihat mentoknya di 200 kHz ini. Sehingga kita pilihlah ADC clock frekuensi 200 kHz. Maka prescaler awal ya, itu berapa? Prescaler awal itu adalah 8 dibagi 200 kHz, kita dapatkan 40. Tetapi kalau kita lihat prescaler yang tersedia kan 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ya. Maka tentunya kita pilih yang paling mendekati 40 ya. Yang paling mendekati 40 berapa? Bisa 32, bisa 64. Tapi kita pilih 64 ya. Prescalernya kita pilih 64. Ya. Kenapa kita pilih 64? Kira-kira kenapa? Kalau kita pilih 64, berarti ringnya itu masih di bawah 200 kHz. Alasannya itu ya. Tapi kalau kita pilih 32, berarti dia bisa lebih dari 200 kHz, sehingga kita nggak boleh milih yang 32 ya. Dimana kalau prescalernya itu kecil gitu ya, maka keluarannya adalah dari kristal dibagi frekuensi yang kecil, maka ukurannya itu tinggi itu, frekuensinya tinggi. Berarti kita bagi dengan pembagi yang lebih besar. Kalau pembaginya lebih besar 64, berarti pasti dia berada di ring 50 sampai 200 gitu ya. Kira-kira begitu. Sehingga kita pilih yang 64. Nah, oke. Nah, sehingga sekarang ADC prescaler awal yang sebesar 40 ini kita ganti ADC prescalernya adalah 64 karena pembaginya yang ada di prescaler cuma ini saja ya. Ya, bagi 64. Dengan demikian ADC clock frekuensi real gitu ya. Kan tadi kan clock frekuensinya kan 50 sampai 200 ya. Dan realnya ternyata kalau kita lihat gitu ya, itu menjadi 8 mega dibagi 64, berarti realnya 125 kHz. Berarti kan masih antara rentang 50 ya, antara rentang 50 sampai 200 kHz. Berarti kan aman tuh kalau kita gunakan 125 kHz. Kira-kira gitu maksudnya ya. Nah, setelah itu kita sudah dapat ADC clock frekuensi real, maka ADC clock cycle-nya itu adalah sebesar 1 dibagi ADC clock frekuensi real sama dengan 1 dibagi 125, maka ADC clock cycle-nya itu adalah 8 mikrosecond. Ini namanya ADC clock cycle. Nah, setelah itu kita ingin tahu proses konversinya jadi berapa ya? Ya, kira-kira gitu. Nah, proses konversi kalau masih ingat tadi adalah 13 clock ya. Nah, satu clocknya ya, kalau proses konversi ini satu clocknya kan ternyata dia 8 mikrosecond tuh. Gini ya, ini satu clocknya sekarang jadi 8 mikrosecond. Berarti 13 clocknya menjadi 104. Sehingga kalau di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13 gitu ya. 13 clock gitu. Maka itu 104. Berarti proses konversi yang ada di sini itu butuh 104 mikrosecond. Nah, sehingga sampling rate-nya kalau kita lihat itu sekitar segini nih. 1 dibagi ADC conversion time. Berarti dia sampling rate maksimalnya dia adalah 9 kHz. Kira-kira begitu ya, sampling rate maksimalnya adalah 9 kHz. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau melakukan akuisisi data gitu ya. Akuisisi data itu kira-kira 8 kHz gitu ya. Oke. Ada sinyal sebesar 8 kHz. Kita melakukan akuisisi datanya pakai ADC, ADC-nya pakai AVR. Kira-kira cukup nggak sih kalau kita gunakan? Ya, masih ingat kan teori Nyquist-nya itu? Sampling rate setidaknya berapa? 2 kalinya kan? Nah, kalau sinyalnya kita itu
Itu misalkan di sini ada ADC gitu ya. Ini ADC. Kemudian sinyalnya ini itu 8 kHz. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi kita punyanya ini nih. Berarti nggak bagus ya. Ya. Yang bagus adalah apa? Ya berarti ini dibagi dua nih, separuhnya nih. Kalau 4 kHz sih masih oke ya. Masih oke. 8 kHz kalau berdasarkan Nyquist, aturan Nyquist itu nggak bagus ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, sehingga 4 kilo masih oke deh. Kalau 4 kilo masih bisa digunakan, ADC-nya adalah ADC AVR. Kira-kira begitu ya. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nurul gimana Nurul? Hamami, Noval, Ratna, Handi. Gimana, ada pertanyaan? Halo. Ya, yang belum paham yang mana? Yang belum paham yang mana? Hamami. Slide yang ada ADC clock cycle-nya. ADC clock cycle-nya ini slide-nya masih muncul nih di sini. Ya, lihat di sini ya. Ini kan ADC clock cycle tuh. Ini loh. Ya. Jadi dari mana sih sebenarnya itu? Kita bisa lihat ya informasinya ya. Coba lihat tuh. Informasinya apa itu? Ini informasi dari datasheet ya. Datasheetnya adalah register SAR itu input clock-nya ya. Input clock-nya dari register SAR ini, yang mana itu input clock-nya? Ini yang keluar dari sini. Itu nggak boleh cepat-cepat ya, kata kuncinya gitu ya di datasheet. Tapi berapa? 50 sampai 200 kilo ya. Jadi frekuensi dari ADC itu loh ya. Ini nggak boleh cepet-cepet ya. Input dari clock source nih loh. Ini nggak boleh cepet-cepet. Jadi 50 sampai 200 kilo itu yang penting. Yang penting berikutnya bahwa ADC ini proses konversi itu selesai dalam 13 clock. Nah, sehingga dari informasi itu kita bisa lihat ya. Ini yang pertama ini kristalnya ya. Clock itu kan kristal ya. Ini kristal nih di sini. Ya, kemudian ADC clock source itu berarti dari mana? Dari kristal dibagi apa? Dibagi prescaler. Ya, ini ADC clock source-nya begitu ya. Kristal bagi prescaler. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Yang ada contohnya di sini ya. Contohnya di sini nih. Kita punya kristal itu 8 MHz ya. Kemudian aturan dari datasheet-nya itu adalah frekuensinya itu nggak boleh cepat-cepat ya. Tapi juga nggak boleh lemot-lemot ya. Berarti 50 kilo sampai 200 kilo. Oke, karena kita kepingin mengerjakan ADC di AVR dengan kecepatannya tertingginya, berarti yang mana? Berarti yang 200 kHz ini kan kecepatan tertingginya. Maka kita pilih yang 200 kHz sehingga tadi kalau kita lihat ADC clock frekuensinya ini ya. Ini ADC clock frekuensi. Ini kalau di sini namanya apa ini? Namanya adalah ADC clock source gitu ya. Ya. Berarti yang di sini ini sama dengan juga ADC clock source. Ya. Yang dari mana itu? Dari kristal dibagi apa itu? Prescaler kan? Nah, sekarang kalau kita ingin tahu prescalernya realnya gitu ya, maka kita kan ingin pilihnya kan gini ya.
Coba kita lihat tuh. Kita lihat sih rumusnya ya. Rumusnya tadi gimana tuh? ADC clock source itu sama dengan X tal dibagi prescaler. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ADC clock frekuensinya itu ringnya antara berapa? 50 sampai 200 kHz. Oke? Nah, sehingga kalau kita pingin prescalernya adalah kalau kita pingin clock frekuensinya tercepat gitu ya, berarti kan kita pilih yang 200. Sehingga ADC clock source-nya kan berarti 200 kHz sama dengan kristalnya 8 MHz ya. 8 MHz dibagi prescaler. Sehingga dari sini prescaler sama dengan berapa tuh? Berarti 8 MHz dibagi 200 kHz. Kira-kira gitu ya. Nah ini prescalernya ini kan ketemunya 40 gitu loh. Tapi kenyataannya prescaler yang ada itu nggak ada 40. Yang ada adalah 248, 16, 32, 64, 128. Dari prescaler yang ada ini berarti kita harus pilih prescaler yang paling mendekati 40. Ya berarti kan di sisi sini nih 40. Antara 32 dan antara 64. Ya, kalau kita pilih prescaler 32 nggak mungkin ya. Kenapa? Karena 50 sampai 200. Nah, kalau kita pilih prescaler yang lebih kecil, maka akan lebih dari 200 kHz. Maka yang mungkin ada kita pilih prescaler yang lebih besar. Ya, dari 40 gitu ya. Berarti 64. Nah, kalau kita pilih 64, jadinya ADC clock source realnya ya. Jadi berapa? Nah, itu ya. ADC clock source real atau di sini namanya adalah ADC clock frekuensi real itu jadinya adalah 125 kHz, yaitu kristal dibagi prescaler yang 64 ya di sini ya. Kristal dibagi prescaler di sini. Sehingga jadinya 125 kHz. Itu adalah ADC clock source real atau bisa kita katakan di sini ADC clock frekuensi real, sama saja ya. Kira-kira gitu. Sehingga ADC ini akan mulai bekerja tuh. Sehingga ini jadinya tadi berapa? Kalau kita lihat di sini, ini akan jadi keluarannya akan jadi 125 kHz nih nanti ya. Kira-kira gitu. Yang ini nanti yang akan menuju sebagai clock dari tipe SAR. Kira-kira gitu ya. Dan tipe SAR itu proses konversi selesai dalam berapa tadi? 13 clock. Coba kita lihat lagi. Proses konversi itu normalnya adalah 13 clock. Tapi 25 clock untuk inisial ya. Nah, ini nggak perlu kita bisa ajukan karena hanya sekali saja ya. Berikutnya kan terus-terusan pakai 13 clock gitu ya. Sehingga kalau kita balik lagi ke sini ya, maka kita lihat tuh ya. Ini adalah proses konversi itu 13 clock. Nah, 13 clocknya dari mana? Karena yang tadi itu dari sini itu ini ada apa tadi? X-tal. Kemudian di sini ada prescaler. Kemudian di sini namanya apa tadi? ADC clock frekuensi gitu ya. Ini namanya adalah ADC clock frekuensi di sini. Ya. Kemudian ini juga namanya juga kalau di datasheet namanya adalah ADC clock source gitu ya. Ini tadi sebesar berapa? Kalau kita lihat jadinya sebesar 125 kHz gitu loh, kira-kira begitu ya. Atau ADC clock cycle-nya gitu ya, itu sama dengan
dibalik aja ya ADC clock cycle-nya, yaitu 1/125 mikrosecond gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Sehingga dapatnya adalah 8 mikrosecond. Ini ADC clock cycle-nya. Apa di sini ya? ADC clock cycle. Clock cycle. Sebenarnya ada itu di situ. Itu sama dengan 1 dibagi, ini sih sebenarnya sudah ada di sini nih. 102 dibagi 125 kHz sebesar 8 mikrosecond. Sehingga di sini nanti T-nya ini sebesar 8 mikrosecond. Sini ya. Ini 8 mikrosecond. Tapi proses konversi butuh sebesar 13 clock gitu loh ya. Nah, 13 clock. Sehingga proses konversi selesai itu adalah 13 kali 8 sama dengan 104. Konversinya selesai. Ya, kira-kira gitu. Nah, maksimal sampling rate-nya, kalau kita ngomong sampling rate berarti kan hubungan kan sama frekuensi kan? Kalau sama frekuensi berarti tinggal diseper saja gitu. Karena yang dia hubungannya sama waktu T gitu ya. ADC conversion time berarti waktu, berarti ya mikrosecond gitu ya. Kemudian kalau maksimal sampling rate ya pasti bukan milisecond tapi frekuensi ya. Nah, yaitu 9615. Dapat dari mana? 1/104 mikrosecond. Kira-kira seperti itu. Full scale itu proses konversi ya. Sorry, bukan proses. Full scale itu kalau kita lihat tuh sebenarnya gampangnya begini ya. Kalau kita punya ADC, ini saya punya ADC ya. ADC kan ada besaran yang mau disensing ya. Ini VIN tuh. VIN-nya katakanlah sampean mau mensensing 2,5 ya. Kemudian sampean punya VREF berapa? 2,5. Maka VREF ini bertindak sebagai full scale gitu ya. Sehingga proses konversi itu 0 sampai 2,5. Maka ini diwakili 0 sampai 255. Kira-kira gitu ya. Full scale maksudnya seperti itu. Jadi yang membuat kalau ADC tadi berapa? ADC dapat gitu kan 0 sampai 255 kan? Maka di sini tadi kalau referensinya 5 volt, maka ini jadi 0 sampai 5 volt. Ini 5 voltnya itu sama dengan 255. Kalau VRF-nya itu 2,5, maka 255-nya itu, kalau ini 2,5 ya. VRF-nya ini 2,5. Ini 5 volt gitu ya. Ini 0 sampai 255. Ini kan 2,5. Maka full scale-nya itu terjadi di 2,5. Kenapa? Karena 2,5 itu 255. Kalau 5 volt, full scale-nya 5 volt, maka 255 itu terjadi di 5 volt. Kira-kira begitu. Ya. Oke ya, kalau sudah, yang lainnya apa ya? Ini penting nih ya. Oke, coba kita lihat. Ini first konversi ya. Konversi awal dia butuh 25 clock ya. Sekarang yang lainnya. Oke. Nah, lihat tadi ya, proses konversi tadi kan kalau di datasheet tadi, coba kita lihat lagi ya. Ini ya. Kan butuh 25 clock untuk proses konversi awal ya. Nah, kalau kita lihat first konversi ini butuh sekitar ya mirip-mirip lah ya, butuh sekitar 25 clock. Ini first conversion. Ini first conversion ini butuh 25 clock. Nah, kemudian konversi berikutnya Anda lihat dia butuh 13 clock gitu ya. Ini 13 clock. Ini butuh 13 clock. 13 clock dari mana? Tadi dari Anda lihat ini dari ADC clock source atau bisa juga kita namakan ADC clock frekuensi ya, kira-kira gitu ya. ADC clock source itu dari mana? ADC clock source itu dari kristal dibagi apa tadi? Prescaler. Ini adalah ADC clock source ya. Dan kemudian tadi kita butuh berapa? 13 clock.
Berarti kalau kita masih ingat di sini ADC clock source-nya ini ya. Ini ADC clock source ini ternyata realnya jadi 125 kHz. Ya. Kira-kira begitu. Sehingga clock cycle-nya itu 8 mikrosecond. Ya, oke, berarti kita bisa tulis di sini. Ini berapa tadi? Ini 125 kHz. Dengan asumsi tadi kristalnya berapa? 8 MHz. Nah, ini berarti kira-kira begitu, 125 kHz. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ya, gimana sih proses konversi ini mulai dikerjakan. Anda lihat, kita berasumsi bahwa ADEN-nya itu sudah berlogik 1 ya. Berarti ADC ini sudah diaktifkan. Nah, kemudian langkah pertama adalah ADC-nya kita start. ADC di start dengan cara diberi logic berapa ini? Diberi logic 1. Ketika ADC diberi logic 1, maka Anda lihat proses konversi ini dimulai. Oke. Dan proses konversi dimulai, Anda lihat di sini, ini ada garis-garis ya. Garis-garis itu menyatakan bahwa jangan diambil datanya di database-nya dari ADC. Kenapa? Karena itu tidak valid. Nah, hanya valid ketika sudah 13 clock gitu ya. Nah, 13 clock itu taunya tanda validnya sudah selesai gimana? ADIF-nya itu berlogik 1. Kalau ADIF-nya berlogik 1, maka proses konversi telah selesai. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau proses konversi selesai, berarti datanya nanti akan masuk di mana? Akan masuk di ADCH dan ADCL. Sehingga datanya itu, kalau itu 10 bit, ya, ini ada bagian dari ADCH-nya dan ada bagian dari ADCL-nya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Terus yang lainnya, ini hampir-hampir mirip lah ya. Ada, oke. Ini kalau auto trigger ya, pakai ADIT gitu ya. ADIT-nya itu diaktifkan, kemudian tunggu sampai ADIF-nya berlogik 1. Kalau ADIF-nya berlogik 1, berarti datanya itu sudah valid, kita bisa ngambil data. Dan proses konversinya masih tetap berapa nih? 13 clock ya. Kemudian, oke, ini kalau free running, maka setiap 13 clock berarti proses konversinya selesai. Itu kalau free running ya. Dengan cara ADSC-nya ini di start-nya itu sekali ya. Kemudian proses konversi itu terus-terusan gitu ya. Kira-kira gitu. Dan kemudian proses konversi terus-terusan tadi itu tahunya adalah sudah selesai adalah apa tadi? ADIF-nya tadi berlogik 1. Oke ya. Kemudian yang lainnya apa ya? Coba mungkin kita lihat yang cukup penting. Nah, ini yang cukup penting juga ya. Tadi dari single conversion tadi. Oke, dari single conversion ya. Nah, Anda lihat di sini. Selain ADIF-nya tadi berlogik 1, yang menyatakan bahwa proses konversi selesai, ternyata ADSC-nya ini ketika proses konversi selesai, dia berlogik 0 gitu ya, kira-kira. Sehingga kita bisa milih tuh. Proses konversi itu bisa kita pilih dengan cara kita melihat ADIF-nya berlogik 0 ke 1, atau kita bisa melihat dengan cara ADSC-nya itu bergerak dari 1 ke 0. Oke ya, kira-kira begitu. Terus ini sudah tadi ya. Ini rangkaian power-nya. Kalau kita pakai AVCC, ini pertimbangan apa itu? Teknis ya. Jadi kalau kita mau pakai AVCC gitu ya, disarankan oleh AVR itu ya dikasih filter dong, yaitu dengan cara ini 100 kasih kapasitor dan induktor ya dari VCC sebelum menuju ke AVC. Tapi biasanya kan kita langsung AVCC langsung kita hubungkan dari VCC kita hubungkan ke AVCC kan. Nah, cara itu sebenarnya nggak disarankan. Lebih baik ya dikasih ini nih.
biar apa? Biar lebih stabil, kebal terhadap noise ya, kira-kira begitu. Kemudian ini offsetnya terjadi error ya. Idealnya katakan saja itu kayak gini, tapi realnya ada offset terhadap error. Kemudian ini rumusnya saja. Rumusnya kalau kita lihat nih, single ended seperti ini, differential seperti ini ya. Kalau single ended Anda lihat tuh ya. Kalau misalkan oke ya. Kalau misalkan ini mungkin bisa kita lihat, ini bagian penting ya. Penting juga di sini. Kalau VREF-nya kita itu 2,5, maka VI-nya itu maksimal 2,5 gitu ya. Sehingga kalau nilainya sama-sama 2,5 gitu ya, maka ADC-nya itu akan 1024 tuh. Itu maksimal gitu. Kira-kira mengatakan gitu ya. Sehingga kalau VRF-nya itu adalah 5, maka inputnya itu bisa 0 sampai 5 volt. Kira-kira gitu. Sehingga ini saya katakan tadi adalah VRF itu menentukan full scale-nya gitu ya. Sehingga kalau VRF-nya itu 5, maka inputnya itu harusnya 0 sampai 5. Kalau VRF-nya itu 2,5, maka input ya dari ADC itu haruslah ya. Ini misalkan VRF ya, VRF. Kalau VRF-nya tadi berapa tadi? 2,5, maka inputnya harus 0 sampai 2,5. Berdasarkan rumus ini ya. Kalau VRF-nya itu 5 volt, maka inputnya itu harus 0 sampai 5 volt. Kalau 2,5 boleh nggak? Ya boleh, karena 0 sampai 5 volt. Kira-kira gitu. Kalau ini 4 boleh nggak Pak? Nggak boleh, karena VRF-nya itu 2,5. Ya. Dan dia harus berada di antara 0 sampai maksimalnya adalah VRF. Sehingga VRF itu yang menentukan maksimalnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Itu dari rumus ini kita pelajari itu. Dan rumus yang lainnya bahwa sebenarnya ADC yang ada di AVR itu dia bisa diferensial ya. Kalau pakai diferensial, rumusnya kayak gini nih. V plus dikurangi V negatif dikali gain kali 512 dibagi VRF. Lagi-lagi ini ada VRF ya, yang menentukan maksimal inputnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian differential measurement ini silahkan dipelajari saja di datasheet. Ini proses konversinya. Kemudian ini setup ADC-nya seperti ini ya. Oke, berarti enable ADC, set ADC. Oke. Ini pseudocode saja ya, pseudocode ya. Tapi kalau kita lihat tadi di datasheet-nya, itu pertama adalah clock-nya kita aktifkan, ADC-nya kita enable-kan, kita start ADC-nya dengan cara ADC-nya diberi logic 1, maka ADC itu akan mulai bekerja. Maka kemudian kalau ADC-nya sudah selesai kerjaannya, maka tadi ada namanya ADIF-nya berlogic berapa tadi? Berlogic high ya, ADIF-nya itu. ADIF-nya berlogic high atau ADSC-nya berlogic low. Itu menyatakan bahwa proses konversi selesai. Oke, nah ini contohnya ya. Ini ADC yang free running. Ini basicnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang basic saja ya. Coba kita perhatikan tuh. Yang pertama, ini yang terakhir ya hari ini ya. Yang pertama tadi adalah, Anda lihat nih. Ini prescalernya kita aktifkan. Kita mau pilihnya prescaler berapa? Ya, itu ada di sini prescaler ya. Kemudian datanya kita gunakan data yang 8 channel. 8 bit ya. Dengan cara kita ambil nilai ADC-nya. Oke ya. Kemudian kita aktifkan itu adalah channelnya adalah channel 0. Nah, sekarang kalau sudah mulai, sekarang ADC-nya kita enable-kan dengan cara ADEA-nya kita beri logic 1. Begitu ADE-nya diberi logic 1, berikutnya adalah ADC-nya kita start ya. Berdasarkan timing diagram tadi, itu kita start dengan cara apa? ADSC-nya kita beri logic 1. Ya. Kemudian kita tunggu sampai ADIF-nya berlogic 1. Kalau ADIF-nya masih 0, berarti datanya belum valid ya. Karena belum valid,
K, ya kita tunggu sampai valid gitu ya. Nah, setelah proses konversi selesai, maka ADIF-nya itu akan berlogik 1. Nah, oke. Dan kita harus clear interrupt-nya itu dengan cara ADIF-nya kita beri logik 1. Nah, kemudian kita ambil datanya, kita masukkan di port A. Kira-kira gitu ya, simpel kan ya. Apa tadi yang pertama? Ini yang pertama ya. Terus color-nya kita atur, kemudian kita atur konfigurasinya 8 bit, channel yang mau dikonversi diaktifkan, kebetulan ini adalah channel 0, baru kemudian kita memulai proses konversi dengan cara yang pertama tadi apa? ADE-nya diberi logic 1, kemudian ini yang ada di timing ya. ADSC-nya diberi logic 1, kita tunggu sampai ADIF-nya berlogic 1, berarti setelah 0 ditunggu. Ini kita bisa lihat di sini ya, timing diagramnya tadi. Mana ya? Kita coba lihat lagi timing diagramnya untuk, nah ini ya. Yaitu ADSC-nya berlogic 1, kemudian kita tunggu sampai ADIF-nya berlogic 1. Kalau logiknya 0, berarti proses konversinya belum selesai. Proses konversi selesai kalau ADIF-nya berlogic 1. Kalau ADIF-nya berlogic 1 selesai, maka untuk proses konversi berikutnya ADIF-nya ini harus di-clear. Cara clear-nya adalah diberi logic 1 berdasarkan informasi dari datasheet. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, di sini ya. Ini kita kalau belum 1, ini kan. Kalau selama 0 dia ditunggu, kalau sudah 0 berarti proses konversi selesai, maka ADCH-nya itu diambil datanya, dimasukkan data ADC. Artinya apa? Data ADC ini adalah data dari proses konversi yang sudah selesai. Nah, di sini kita simulasikan, kita masukkan ke port A, kira-kira gitu ya.